Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Bapak di pelajaran matematika. Baik anak-anak, hari ini kita masih membahas di pembulatan dan penaksiran bilangan. Namun, kita fokus di penaksiran bilangan. Karena pekan lalu kita sudah membahas di pembulatan. Baik anak-anak, sudah bisa kita mulai? Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita awali dengan mengucap kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang silakan siapkan buku dan alat tulisnya agar ketika nanti ada soal dari Bapak, kalian bisa langsung mengerjakan dan bisa langsung mencatatnya. Baik, bisa kita mulai ya? Oke, kita mulai. Perhatikan, Bapak akan jelaskan dulu agar kalian memahami. Setelah itu nanti Bapak berikan contohnya. Perhatikan ya. Menaksir hasil operasi hitung. Menaksir hasil operasi hitung artinya memperkirakan hasil operasi hitung mendekati hasil sebelumnya. Memperkirakan, ya, berarti ada kuncinya, ya. Berarti ada kunci nih. Apa itu? Kemarin Bapak sudah jelaskan. 1 sampai 4 itu dibulatkan ke bawah. Sedangkan 5 sampai 9 itu dibulatkan ke atas. Jadi diperkirakan di situ tuh, di kuncinya itu. Ketika kita mencari puluhan terdekat, berarti angka satuannya yang kita cari nih. Angka satuan yang harus kita lihat. Kita taksir agar puluhannya bisa tahu mendekati hasil yang mana nih, ya. Nah, seandainya contohnya misalkan 49. Berarti angka 9 satuannya ini kita perkirakan dia lebih di atas mendekati angka berapa, ya? Di atas 5 atau di bawah 5? Oh, ternyata di atas 5. Berarti 49 dibulatkan menjadi berapa? Menjadi 50, ya. Karena dia lebih mendekati ke angka 50, seperti itu. Oke, dalam penaksiran ini kita membahas dua. Ada penaksiran ke puluhan terdekat, ada penaksiran ke ratusan terdekat. Sebetulnya ada banyak ya, misalkan ribuan, ratusan ribu, puluhan ribu atau jutaan, nah itu bisa. Namun di sini kita fokus di puluhan dan ratusan. Perhatikan ya, kita bahas dulu di puluhan. Setiap bilangan dibulatkan ke puluhan terdekat. Hasilnya baru dijumlah, dikurangi, dikali, atau dibagi sesuai operasi hitung yang diberikan. Artinya apa? Anak-anak, sebelum mau menjumlahkan, mengalihkan, atau mengurangi, membagi, kalian harus taksir terlebih dahulu bilangan tersebut. Ya, jadi bilangannya itu adalah ketika sudah ditaksir baru boleh dijumlahkan, dikurangi, dikali atau dibagi. Ya, jadi intinya harus ditaksir terlebih dahulu. Begitu juga yang ratusan. Harus ditaksir terlebih dahulu baru kalian bisa jumlahkan, kurangi, kali atau bagi. Nah, kalau penaksiran puluhan, angka yang sebelah mana sih yang harus kita taksir? Nah, angka yang ada di sebelah kanan, ya. Puluhan itu berapa? Misalkan 10, 20, 10, pokoknya di angkanya ada puluhan tuh 2 ya. Angka satuannya paling belakang, nah angka yang sebelah kirinya adalah puluhan. Nah, yang harus kita hitung atau harus kita taksir itu angka satuannya. Oke, agar kita bisa tahu nih puluhannya itu menjadi berapa nih taksiran puluhannya. Gitu ya. Baik, nanti lebih pahamnya nanti ada di contoh. Begitu pula yang ratusan. Nah, kalau yang ratusan, yang angka keberapa atau angka di mana yang harus kita taksir? Nah, ternyata yang angka yang ada di
tengah, ya, yang ada di puluhan untuk ditaksir ke ratusan. Kalau tadi puluhan, angka satuan ditaksir ke puluhan, ya, agar bisa kita tahu nih taksiran dari puluhannya. Sedangkan kalau ratusan, puluhannya itu yang kita taksir agar bisa menghasilkan ratusan, taksiran dari ratusan tersebut. Seperti apa sih? Ayo kita lihat contohnya ya. Baik, nih kita sudah masuk di contohnya. Nah, sekarang kita menghitungnya puluhan terlebih dahulu nih, ya. Baru kita nanti baru masuk ratusan. Perhatikan ya, nomor 1. Tentukan taksiran hasil operasi hitung berikut ke puluhan terdekat. Puluhan terdekat, ya. Poin A. 28 ditambah 54 sama dengan 28. Nah, perhatikan. Tadi Bapak bilang apa? Yang ditaksir adalah satuannya, ya. Satuannya ini di atas 5 atau di bawah 5. Kalau di bawah 5 berarti kan dia ditaksir ke bawah. Sedangkan kalau di atas 5 berarti ditaksir ke atas. Nah, 28, 8 ini kita taksir ke atas menjadi berapa? Menjadi 30. Oke, 8 ini mendekati angka 28 ini mendekati angka 30. Oke, paham ya? Ini mudah banget. Nah, sedangkan 54. 4 ini 54, angka satuannya adalah 4, dibulatkan ke bawah. Kenapa dibulatkan ke bawah? Karena 4 ini ada di bawah 5. Jadi dibulatkan ke bawah, hasilnya adalah 50, ya, karena dia lebih mendekati ke angka 50. Nah, setelah sudah dapat, baru dijumlah. 30 ditambah 50 sama dengan 80. Paham ya? Baik, sekarang yang poin B. 122 dikurang 68. 122 dikurang 68. Nah, menggunakan cara menurun ya. Perhatikan di sini. 122. Nah, anak-anak jangan terkecoh. Di sini angkanya sampai ratusan. Namun, anak-anak jangan terkecoh. Tetap pembulatannya itu kita mencari pembulatan puluhan terdekat. Berarti kita cari puluhannya nih. Ya. Kita cari puluhannya. Nah, 2 ini yang kita taksir. 2 ini lebih besar dari 5 atau lebih kecil. Lebih kecil ya. Nah, 2 ini lebih kecil, otomatis kita taksir ke bawah menjadi 20 ya, di angka puluhannya. Nah, kalau kita gabung menjadi 120. Ya, 120 karena ditaksir ke bawah. Lalu 68. Nah, 8 ini sudah ketahuan ada di atas 5. Berarti ditaksir ke atas, ya. Jadi berapa? Menjadi 70. Baru kita kurangi. 120 dikurang 70 adalah 50. Paham sampai sini anak-anak? Paham ya? Mudah ya? Oke, kita lanjut. 33, poin C, 33 dikali 25. Nah, kita sederhanakan lagi nih. Kita taksir lagi. 33, 3-nya ini adalah di bawah 5. Otomatis kita bulatkan ke bawah menjadi 30. Dan 25, 5-nya ini pas ya. Di angka 5 pas. Nah, peraturannya seperti apa? Ketika memang 5 sampai 9 itu tetap dibulatkan ke atas. Ya, dibulatkan ke atas. Berarti 25, 5-nya satuan di sini dibulatkan ke atas menjadi 30.
Baru setelah kita dapat hasilnya nih, hasil penaksiran, baru kita kalikan. 30 dikali 30 sama dengan 90. Kenapa bisa langsung Bapak tahu 900 nih? Tidak ada perkalian menurunnya ke bawah ya. Menurun pasti ke bawah ya. Nggak ada perkalian menurunnya. Nah, anak-anak mudah sekali penjumlahannya, mengalikannya. Nolnya ini ada 2. Anak-anak tinggal letakkan di bawah. Ada 2, 0, 0. Nah, sekarang tinggal hitung 3 dikali 3. Berapa 3 dikali 3? 9. Berarti 900. Ini mudah nih ya, kalau perhitungan puluhan. Baik, kita lanjut ke poin D. 247 dibagi 45. 45 nih menggunakan pembagian perhitungan pembagian menurun. 45 dibagi 247. Anak-anak jangan langsung menghitung di sini ya. Ingat, harus ditaksir terlebih dahulu. 45 kita taksir ke atas karena 5 ini ada di 5 ini tadi sama tengah, namun tetap ditaksir ke atas menjadi berapa? Menjadi 50. Sedangkan 247 karena kita masih mencari puluhan, ya, puluhan terdekat, berarti angka puluhannya yang kita taksir nih. Angka 7-nya untuk bisa kita tahu taksiran puluhannya berapa. Angka 7 kita taksir ke atas menjadi 50. Berarti taksiran dari 247 adalah 250. Baru setelah ini kalian bagi. Nah, bagaimana cara membagi? Kenapa dia dapat 5 nih? Dapat 5 di sini, terus dia dapat 250. Nah, anak-anak harus bisa tahu kunci yaitu di perkalian. Nah, 50 untuk mengetahui 250, kalau kalian sulit, kalian harus mencari nih 50 dikali berapa sih untuk bisa menghasilkan 250. Oh, ternyata 50 dikalikan 5 bisa menghasilkan 250. Tuh. Nah, karena sudah tahu 5 berarti 5-nya ditaruh di atas, lalu 5 ini dikalikan kembali ke 50, hasilnya 250. Nah, baru 250 dikurang 250 sama dengan 0. Ya, karena sudah 0 adalah artinya habis, berarti kita ambil yang di atas. Bukan yang di bawah ya, tapi yang di atas. Ini adalah hasilnya, yaitu 5. Nah, jadi 50 dikali berapa bisa menghasilkan 250? Oh, ternyata dikali 5. Itu. Jadi hasil adalah 5. 247 dibagi 45 sama dengan 50 dibagi 250 sama dengan 5. Oke? Paham ya? Baik, kita ke ratusan. Kalau tadi kan puluhan, nah sekarang kita ke ratusan terdekat. A, 136 ditambah 267. Perhatikan di sini. 136 ditaksir ke bawah. Kenapa ditaksir ke bawah? Karena 3 ini, nah ingat ya, kalau taksiran ratusan terdekat, yang kita taksir adalah puluhannya. Nih, kalau tadi kan puluhan terdekat yang kita taksir satuannya. Nah, kalau ratusan yang kita taksir adalah puluhannya. Jadi jangan terkecoh sama angka 6 di satuan ya. Yang kita cari adalah ratusan. Nih, berarti puluhan yang kita taksir. 136 puluhannya adalah 3, ya kan? 3 ya. Dibulatkan ke atas menjadi 100. Dibulatkan ke bawah menjadi 100. Kenapa dibulatkan ke bawah? Karena 3 ini lebih kecil daripada 5 atau di bawah 5. Seperti itu ya anak-anak. Nah, yang kedua. Yang 269.
269 puluhannya adalah 6. Ya, puluhannya adalah 6. Nah, 6 ini dibulatkan ke atas. Karena 6 itu di atas 5, berarti dibulatkan ke atas menjadi 300. Baru setelah ini kalian jumlahkan. 100 ditambah 300 sama dengan 400. Nah, paham ya? Poin A. Sekarang kita poin B. Pengurangan nih. 377 dikurang 128. 377 ini angka puluhannya berapa sih? Nih, angka tengahnya adalah 7. Berarti 377 sama dengan 400. Karena 7 ini dibulatkan ke atas menjadi 400. Nah, sekarang 128. 128. 2 ini ada di bawah 5 atau di atas 5? Oh, ada di bawah 5. Berarti dibulatkan ke bawah. Menjadi berapa? Menjadi 100. Jadi tinggal 400 dikurang 100 sama dengan 300. Ini Bapak, mohon maaf ya, ini salah dalam pengetikan. Harusnya 300 ya, bukan 200. Jadi 400 dikurang 100 hasilnya 300. Oke. Baik. Kita lanjut ya. Poin C. 323 dikali 185. Nah, ini perkalian nih. 323 duanya ini adalah apa ini? Duanya ini di bawah 5 ya. Otomatis harus ditaksir ke bawah. Berapa taksiran ke bawahnya? Adalah 300. Ya, 300. Sekarang yang selanjutnya, 185. Wah, angka puluhannya adalah 8. Nih, angka puluhannya adalah 8. Otomatis, karena 8 berarti kita taksir ke atas. Nah, karena kita taksir ke atas, jadi berapa hasilnya? Jadi 200. 8 ini kita taksir ke atas, menjadi 200. Baru setelah ini kita kalikan. Nah, seperti yang tadi Bapak bilang, perkaliannya mudah nih, ya. Kalau di belakangnya ada angka 0, kalian hanya tinggal mindahkan saja nih. Nolnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4 0. Nah, berarti kita tinggal letakkan di bawah nih. Ya. Kita letakkan di bawah. 1, 2, 3, 4. Nah, setelah 0 udah kita taruh di bawah, kita hitung 2 dikali 3. Atau 3 dikali 2. 2 dikali 3. Berapa hasilnya? 6. Paham ya anak-anak? Jadi tinggal 2 kali 3 aja. Oh, 66. Jadi sudah ketahuan 60.000. Oke, kita lanjut ke poin D. 1637 dibagi 212. Nah, ini menggunakan pembagian menurun lagi ya. Perhatikan di sini. 212 dibagi 1637. Ingat ya anak-anak, harus kita taksir terlebih dahulu. Nah, 212 kita taksir kemana nih? Ke bawah ya. Karena apa? Karena satunya ini adalah apa? Satunya ini adalah puluhan namun di bawah 5. Nah, di bawah 5 berarti kita taksir ke bawah menjadi berapa? Menjadi 200. Selanjutnya 1637. Ingat, jangan terkecoh nih ya. Yang harus kita taksir di angka puluhannya. Ini kan satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Nah, yang kita cari kan adalah ribuan, berarti angka puluhan yang kita taksir nih. Ya, 3 ini ada di bawah 5 atau di atas 5? Ada di atas, ada di bawah 5.
Berarti karena di bawah 5, kita taksir ke bawah. Berarti berapa hasilnya? 1600. Baru setelah ini, kalian bisa bagi 200 dibagi 1600. Berapa hasilnya? 8. Kenapa bisa menghasilkan 8? Kalian cari 200 dikali berapa ya? Bisa menghasilkan 1600. Anak-anak bisa coba-coba, bisa mengalihkan 5 dulu. 200 dikali 5, 200 dikali 6, 200 dikali 7. Oh, ternyata dapat di 200 dikali 8. Tuh ya, 200 dikali 8. Nah, 8 ini ditaruh di atas. Kamu kalikan ulang lagi. 8 dikali 200 sama dengan 1600. Nah, sudah dapat seperti ini. Ini harus dikurangi dulu. Nah, kita kurangi nih. 1600 dikurang 1600. Hasilnya adalah 0, habis. Nah, berarti yang kita ambil yang mana? Nih, bagian atasnya. Tadi 200 dibagi 1600 adalah 8. Itu adalah jawabannya. Paham ya, anak-anak? Oke. Nah, selanjutnya di sini ada soal. Soal ini dari buku paket kalian, ya. Jadi silakan kalian kerjakan di buku tulisnya untuk sebagai latihan kalian agar kalian bisa lebih memahami dan bisa mengerjakan soal-soal dengan baik. Nah, kerjakan dengan teliti ya, anak-anak. Boleh nanti hasilnya dikirim ke WA Bapak, karena pekan ini sudah tidak ada lagi pengumpulan tugas. Pengumpulan tugas yang dibawa ke sekolah maksudnya. Jadi tetap dikumpulkan tugasnya melalui WhatsApp, lalu dikirim ke Bapak. Baik, itu saja pelajaran kita hari ini, pelajaran matematika hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat kalian pahami. Namun apabila ada kesalahan dari Bapak ucapkan permohonan maaf karena Bapak pun masih belajar dalam mengoperasikan YouTube seperti ini ya. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, anak-anak bisa tanyakan langsung ke Bapak melalui WhatsApp atau komen di YouTube-nya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.